Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum untuk bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, kurang dari sepekan kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan amal kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kedepannya kita terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, di antara metode Al-Qur'an dalam menyampaikan pesan-pesannya, bahwa Al-Qur'an sering menggunakan kisah-kisah yang pernah terjadi di masa lampau. Oleh karena secara umum Al-Quran terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, isinya adalah tauhidullah, tentang pengabaran bagaimana Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran isinya adalah hukum-hukum berkaitan halal haram, tata cara ibadah dan yang lainnya. Dan yang ketiga, Al-Quran isinya adalah kisah-kisah. Karena memang kisah, ketika nasihat dibungkus dengan cerita-cerita dan kisah, maka lebih mudah difahami dan lebih mudah untuk diingat, dan terkadang lebih menyentuh hati. Oleh karena kita melihat kisah-kisah para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan yang lainnya, begitu pula kisah-kisah orang saleh, Luqman, kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud dan yang lainnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, faqasil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu berpikir. Di akhir surah Yusuf, setelah Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang panjang, kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Begitu pula dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita melihat Nabi SAW juga sering memberikan kepada kita kisah-kisah. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan tentang kisah 3 laki-laki yang masuk ke dalam gua, yang terperangkap oleh batu di mulut gua, kisah tentang seorang yang membunuh 99 nyawa, kisah tentang orang yang memberikan minuman kepada anjing, dan banyak lagi kisah-kisah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pada kajian kita pada malam hari ini, kita akan menyebutkan satu kisah, yang kisah ini sanadnya kuat sekali karena diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, dan ini sering diceritakan oleh para asatidzah untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya. Insyaallah kita akan ceritakan tentang kisah Juraij. Kisah Juraij, seorang saleh dari Bani Israel. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, lam yatakallam fil mahdi illa 3. Tidak ada bayi yang bisa bicara kecuali 3 bayi saja. Yang pertama, Isa bin Maryam, Nabi Isa anaknya Maryam. Yang kedua, Sahibil Juraij, kisah anak bayi di kisahnya Juraij. Ini akan kita kisahkan pada malam hari ini insyaallah. Dan yang ketiga, baina sabiyyin yarda' min ummihi, dan yang ketiga seorang anak yang menyusu kepada ibunya. Tapi bagaimana kisahnya? Disebutkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kata Nabi Muhammad SAW, kana rajulun fi Bani Israil tajiran. Dahulu ada seorang pedagang dari kalangan Bani Israel. Tajiran, apa tajiran, Pak? Pedagang. Kana yanqus marratan wa yazid ukhra. Kadang-kadang dia rugi, kadang-kadang dia untung. Biasa namanya juga berdagang. Qala ma fi hadhihi at-tijara khairun la altamasanna tijaratan hiya khairun min hadhihi.
Maka ketika dia kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung, dia mengatakan tidak ada kebaikan pada perdagangan ini. Aku akan berdagang yang perdagangan tidak ada ruginya. Maksudnya dia memilih untuk fokus ibadah. Ya, Allah katakan tentang ibadah itu apa? Hal adullukum ala tijaratin. Maukah kalian kutunjukkan perdagangan tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Allah sebutkan amal soleh itu seperti kita berdagang. Kita menjual diri kita, kita persembahkan perbuatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an lan tabur, yang tidak akan pernah rugi. Sampai ada orang bikin restoran namanya lan tabur, ya, tidak akan pernah rugi, diambil dari Al-Qur'an. Perdagangan yang tidak ada ruginya, yakni beribadah. Fabana sawma'atan turhibu fiha. Dia pun ingin membuat sebuah tempat ibadah. Ya, dia pun ibadah di dalamnya. Wa kana yuqalu lahu Juraij. Namanya orang ini yang bikin tempat ibadah namanya Juraij. Jadi Juraij ini dulunya adalah pedagang. Seakan-akan disebut oleh para ulama di zaman Juraij ini, ya, banyak sekali kemungkaran. Ya, sehingga Juraij lebih memilih untuk menyendiri kepada Allah daripada bersosialisasi dengan manusia. Mana yang terbaik, Pak? Kita bersosialisasi kah? Atau kita menyendiri, hidup sama kambing di gunung-gunung? Mana yang lebih baik? Kita bersama manusia, bermuamalah. Kata Nabi Muhammad SAW, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbir ala adahum khairun mimman alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bermuamalah dengan manusia dan mereka bersabar, dia bersabar dengan gangguannya, lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bermuamalah dan tidak sabar dengan gangguan manusia. Namanya kalau kita hidup, ya Pak, ya, bermuamalah dengan manusia, kadang-kadang apa? Ketika interaksi ada selek-selek, ada kadang-kadang gesekan, itu biasa. Dan modal utama dalam bermuamalah adalah kesabaran. Makanya Nabi SAW mengikat tadi interaksi dengan sabar. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan, itu tidak sama. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Ini kaidah. Membalas keburukan dengan yang lebih baik butuh sekali yang namanya basic apa? Kesabaran. Di ayat berikutnya kata Allah, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Dan sifat-sifat mulia itu tidak mungkin Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Contoh misalnya di SPU, Pak, ya, ada satu orang, kalau kita salamin tidak pernah jawab. Assalamualaikum akhi, lempeng aja mukanya. Kedua kalinya assalamualaikum, lempeng lagi. Yang ketiga kalinya kita bilang, sampai meninggal aku tegur lagi itu fulan itu, ya. Jengkel sekali saya sama beliau itu. Kalau kita tidak sabar, maka kita susah menerapkan akhlak-akhlak mulia. Ya, maka basic seorang itu akhlaknya mulia pasti apa? Kesabaran. Punya sabar pasti insya Allah dia mudah menerapkan akhlak-akhlak mulia. Maka Juraij pun memilih untuk menyendiri. Dan ingat Pak, ya, Juraij ini bukan alim, dia abid, dia ahli ibadah, dia bukan orang yang alim. Tapi ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian kata Nabi SAW, suatu hari ibunya datang, ya, dan ibunya Juraij ini kadang-kadang datang untuk nengok anaknya, dan Juraij kadang-kadang keluarkan kepalanya untuk ngobrol sama ibunya. Suatu hari ibunya datang, ya, ke tempat ibadahnya Juraij, ya, dan Juraij pun tidak keluar-keluar. Ibunya panggil-panggil, ya Juraij, ya Juraij, ishraf ilayya, ukallimuka ana ummuk. Wahai Juraij, anakku, keluarlah, anak, keluar. Mana wajahmu? Aku ingin berbicara kepadamu, aku ibumu. Ashrif alayya, mendekatlah nak. Tidak keluar-keluar Juraij. Juraij sedang sholat, dia sedang ibadah. Juraij karena dia bukan ahli fikih, bukan orang yang alim, maka dia pun bingung. Mana yang saya pilih? Saya jawab ke ibuku, ku batalkan sholatku, atau aku lanjutkan saja sholatku, ku biarkan, ku abaikan ibuku. Maka dia lebih memilih untuk melanjutkan ibadahnya. Dia tidak hiraukan ibunya. Ya, karena Juraij tadi bukan seorang yang alim. Maka dia terus melanjutkan sholatnya. Terus ibunya manggil, ya Juraij, ya Juraij, kemana kamu nak? Keluar nak. Terus Juraij tidak hiraukan. Akhirnya ibunya pun marah dan jengkel, dongkol. Ya,
akhirnya spontan keluar dari mulut ibunya, Allahumma la tumithu Juraij hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan ini Juraij kecuali setelah dia melihat wajah-wajahnya pezina, wajah-wajahnya tukang zina. Dalam riwayat Tabrani kata Nabi SAW, abaita an tatla ilayya wajhak la amantakallah. Kamu tidak mau memperlihatkan wajahmu kepada aku, nak? Ya Allah, kata ibunya, jangan matikan Juraij kecuali Juraij melihat mukanya para pezina. Jadi saking solehnya Juraij tidak pernah melihat mukanya orang-orang nakal. Saking solehnya menyendiri di tempat ibadahnya. Secara logika bagaimana mungkin dia lihat wajahnya pezina? Tapi Juraij nanti akan ditakdirkan oleh Allah, dikabulkan doa ibunya. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, maka fatadzakara Bani Israil Juraijan wa ibadatah. Maka Bani Israel pun menyebutkan tentang Juraij, itu orang di gunung eksklusif sekali, tidak mau bergaul, tidak mau berinteraksi. Itu luar biasa. Pokoknya dia diomongin sama masyarakatnya. Wa kanat imra'atun bagin yatamathal bi husniha. Kemudian ada seorang wanita pezina di antara Bani Israel, dia mengatakan, in syi'tum la uftinannahu. Kalau kalian mau, aku akan memfitnah Juraij, aku akan menggodanya. Aku ajak dia untuk berzinahiku. Dan wanita yang disebutkan dalam riwayat, wanita tersebut sangat cantik. Tidak ada yang menyaingi kecantikannya di zamannya. Tapi dia pezina. Dia mengatakan, tenang, senjata terakhir orang soleh itu apa? Wanita. Dan betul Pak ya, banyak orang-orang kadang-kadang digoda ini, digoda itu, tidak mempan. Tapi kalau sudah digoda sama perempuan, selesai. Dia Pak ya, masa kelepek-kelepek dia kayak ikan otek di Sungai Mahakam yang baru dimancing, kelepek-kelepek dia. Tidak bisa berdaya di hadapan wanita. Maka wanita tersebut berinisiatif untuk menggoda Juraij. Maka datanglah wanita tersebut ke tempat ibadahnya Juraij. Digoda, fata'aradat lahu falam yaltafit ilaiha. Maka datanglah wanita pezina tersebut, dia goda-goda Juraij, maukah kamu sama aku? Dipanggil-panggil, wahai Juraij. Fa'atat ra'iyan wa kana ya'wi ila sawma'atihi. Terus digoda. Tapi Juraij terus fokus zikir, fokus ibadah, fokus sholatnya. Tidak dia tengok-tengok itu wanita, tidak mau dia tengok. Terus dia khusyuk, tidak dia pedulikan. Mamanya saja dia tidak pedulikan ketika sholat, bagaimana lagi dengan wanita itu? Maka dia biarkan wanita itu terus bicara. Akhirnya wanita tersebut pun putus asa. Maka dia pun mendatangi penggembala kambing di dekat tempat ibadahnya Juraij. Di bawah tempat jadi Juraij itu punya tempat ibadah di atas gunung. Di bawah gunung itu ada penggembala kambing. Dia pun datangi penggembala kambing tersebut. Kemudian dia pun goda itu penggembala kambing. Akhirnya dia pun berzina sama penggembala kambing itu. Singkat cerita, penggembala kambing itu pun menghamilinya, menghamili wanita pezina tersebut. Dan pezina tersebut pun akhirnya melahirkan. Setelah ditanya, siapa yang menghamilimu wahai wanita? Dia mengatakan, Juraij yang menghamiliku. Jadi dia fitnah masyarakat. Siapa yang hamilin kamu? Juraij. Juraij ar-rahib nazala ilayya fa asabani. Yang menghamiliku Juraij, dia turun dari tempat ibadahnya, dia gauli aku, kemudian aku pun hamil, aku pun melahirkan. Maka semua kampung itu gempar, terheran-heran. Juraij. Kalau bahasa kita sekarang, Ustaz cabul memang itu bahaya, memang itu pura-pura saja rajin ibadah. Ternyata dia ngambilin kamu. Adriku fa'tuni, kata raja, temui Juraij, kasih datang ke sini, kuhukum dia. Kelihatan dia soleh, ibadah terus, ibadah menyendiri, tahu-tahu dia menghamili perempuan. Fa'atauhu fastanziluhu, maka manusia pun mendatangi tempat ibadahnya Juraij. Kemudian diturunkan Juraij dipaksa. Wahadamu sawma'atahu, mereka pun menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Diobrak-abrik tempat ibadahnya. Wa ja'alu yadribunahu, maka mereka pun memukuli Juraij, digebuki. Maka Juraij pun mengatakan, wailakum malakum, celaka kalian, apa yang kalian lakukan kepadaku? Namun orang-orang tidak melihat, pokoknya orang-orang tidak urus, pokoknya dihantam terus Juraij sampai bonyok. Kemudian orang-orang berkata, innaka zanaita bihadhihi al-baghi fawaladat gulaman. Juraij, sesungguhnya engkau telah berzina dengan seorang wanita ini sehingga kamu melahirkan anak. Waihaka ya Juraij, celaka kamu wahai Juraij.
kunna naraka khairun nas, kami melihat selama ini kamu itu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa. Fahbalta hadhihi idhabu bihi fa aslibuhu, kata raja, maka bawa pergi Juraij, fa aslibuhu, saliblah dia. Ya, jadi di antara hukuman Bani Israil di zaman itu, kalau ada orang bikin salah maka disalib. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian Juraij pun dibawa dari tempat raja tadi, ya, habis digebukin dibawa ke tempat raja. Setelah dibawa raja, dibawalah dia ke tempat untuk disalib. Sepanjang perjalanan orang pun meludahi Juraij, memukul Juraij, melempar Juraij, pokoknya kena habis-habisan beliau. Sebagian mengatakan miraun, munafik, tukhadi'un nasa bi'amali, kamu sudah menipu orang dengan amalanmu. Keterlaluan kamu Juraij, penipu kamu. Kamu ini ternyata apa? Cabul ternyata. Ternyata kamu ini menipu selama ini dengan kesolehan. Terus sudah digiring. Maka ketika Juraij digiring melewati jalanan, di situ tempat prostitusi. Ya, akhirnya pelacur-pelacur pun keluaran. Lihat siapa itu yang digotong, siapa itu yang dibawa rame-rame. Maka pelacur-pelacur dari rumahnya keluar semua. Maka ketika Juraij pun melihat ke atas, dia lihat pelacur keluaran, dia pun tersenyum. Ya, tambah heran lagi orang, Pak. Bisanya Juraij ini lihat pelacur senyum-senyum. Ini berarti memang ini kacau ini orang. Ya, dia dari tadi gebukin, dia diam, dihantam, diolok, dilempar, diam aja dia, pasrah dia. Tapi pas lihat pelacur, senyum dia. Insya Allah. Mungkin kalau bapak di situ seuzon juga mungkin, Pak, ya. Jadi orang-orang semua heran-heran dengan tingkahnya Juraij. Maka manusia mengatakan lam yadhak hatta marra bizawani. Lihatlah Juraij, dari tadi tidak ada senyum kecuali ketika dia melewati pezina. Ya. Maka setelah Juraij berada di tempat untuk dieksekusi, untuk disalib, maka Juraij pun minta izin untuk sholat, untuk berwudu, kemudian dia pun mengerjakan sholat. Setelah sholat dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun dengan khusyuk minta kepada Allah petunjuk. Setelah sholat, Juraij minta izin, bolehkah aku lihat anak yang katanya itu anakku? Boleh aku lihat sebentar? Ya, maka kata orang-orang, silakan kamu lihat dulu anakmu sebentar. Maka akhirnya Juraij pun mendatangi anak bayi tersebut. Dia dekati anak bayi tersebut, kemudian dia pegang, kemudian dia berkata, ya gulam, man abuka? Wahai anak kecil, siapa bapakmu? Tiba-tiba anak kecil itu berkata, jadi kata Nabi Muhammad SAW, billahi abi ar-ra'i. Anak kecil itu tiba-tiba berkata, yang masih bayi, masih merah, bapakku penggembala kambing dekat tempat ibadahnya Juraij. Gemparlah satu tempat tersebut. Maka tersingkaplah kebenaran. Ternyata benar bahwa Juraij bukanlah yang selama ini menzinahi wanita tersebut. Maka orang-orang pun akhirnya menyesal. Mereka pun mengatakan, nabni sawma'ata'aka min adz-dzahab. Wahai Juraij, maukah engkau kita bangunkan tempat ibadahmu kembali dari emas atau perak? Kata Juraij, la, walakin u'iduhu turaban kama kana. Tapi bangunkan kembali tempat ibadahku seperti sedia kala dari tanah saja, tidak usah dari emas atau perak. Kemudian akhirnya orang-orang pun membangun kembali tempat ibadahnya Juraij. Setelah selesai dibangun, mereka masih ada satu penasaran. Juraij, kami minta maaf untuk banyak-banyak, tapi satu pertanyaan, kenapa waktu lewat pezina kamu senyum-senyum? Ini masih mengganjal di benak kami. Kata Juraij, billahi ma dhahikta. Kenapa kamu ketawa? Kenapa senyum-senyum ketika melihat pezina? Kata Juraij, ma dhahiktu illa min da'watin da'at alayya ummi. Kata Juraij, aku tidak tersenyum kecuali aku ingat ketika lihat pezina itu doa ibuku yang dikabulkan kepada aku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi khonifuddin rahimani rahimakumullah, dari kisah Juraij yang singkat ini bisa kita ambil beberapa faedah dan pelajaran. Yang pertama, bahwasanya metode dakwah tadi kita akan sebutkan, ya, bahwasanya di antara metode dakwah adalah kisah-kisah yang kita ambil pelajaran dalamnya. Banyak orang-orang mendapatkan hidayah dari kisah-kisah yang diceritakan dan kisah nyata. Misalnya contoh seperti kisah-kisah yang nyata yang belum lama terjadi, ya, seperti orang yang dulunya alim, dulunya saleh, yang meninggal dalam kondisi ateis, misalnya Pak, ya. Kisah Abdullah Al-Qasimi, ya, yang dulunya luar biasa dipuji-puji,
Bahkan khotibnya Masjidil Haram memujinya. Saking bagusnya karyanya, saking alimnya dia. Di akhir hayatnya tahun 96, Abdul Al-Qasimi meninggal dalam kondisi ateis. Kalau kita baca kisah ini, kita ceritakan, ini lebih mengena daripada sekedar misalnya kita bawakan dalil-dalil. Biasa dalil tidak terlalu menggetarkan seorang kadang. Tapi kalau diceritakan dengan detail bagaimana kisah perjalanan orang ini, bagaimana riwayat hidupnya, kemudian sampai dia tergiring menjadi orang ateis, ketika diceritakan terkadang sampai menyentuh hati seseorang. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Ini khonafidin rahimani rahimakumullah. Pelajaran yang kedua, bahwasanya kisah ini menunjukkan kepada kita mustajabnya doa seorang ibu. Ya. Bahwasanya hati-hati kita sebagai orang tua. Ya. Di antara doa yang paling mustajab di muka bumi ini adalah doa orang tua untuk anaknya. Baik yang serius ataupun yang spontan. Hati-hati. Kata Nabi Muhammad SAW, thalathu da'wat la syakka fi ijabatihinna. 3 doa yang tidak diragukan bagaimana Allah mengijabahnya. Di antaranya da'watul walid li waladi. Doa orang tua untuk anaknya. Ya. Maka kita melihat banyak orang-orang kadang-kadang spontan mungkin mendoakan anaknya. Saya punya kakak itu. Kodol ponakan saya tuli-tuli. Gangguan terganggu telinganya. Ketika saya flashback, kamu tidak pernah doakan ke anakmu dulu? Iya, dia ingat. Ketika anaknya umur 4-5 tahun, anaknya ini suka kalau dipanggil itu pura-pura tidak dengar. Ya, anaknya perempuan, Fir, namanya Fira. Ya, anaknya ini mungkin agak-agak muncil, ya. Akhirnya kalau dipanggil itu pura-pura tidak dengar kalau dipanggil ibunya. Sampai ibunya jengkel. Oh, memang tuli kamu ya. Udah aja kamu tidak dengar nanti. Dipanggil orang tua kok kayak gitu. Spontan. Betul Pak, gunakan saya ini. Qadarullah di umurnya SMP, dia berenang. Setelah berenang kemasukan air. Setelah kemasukan air, telinganya sampai sekarang itu sangat sensitif sekali. Tidak boleh pilek. Sampai dokter THT aja, ini tidak bisa, ini selamanya begini dia bilang. Jadi harus perlu pakai alat bantu, alat dengar. Masih SMA. Ya. Ibunya lupa dulu masih kecil, ibunya spontan. Mudahan kamu tidak dengar nanti dipanggil orang tua, tidak dengar. Refleks. Hati-hati. Makanya kalau kita mau spontan anak, doakan yang baik. Mudahan kamu jadi imam SPU nanti aja misalnya gitu kan. Doakan yang bagus. Sebagaimana ibunya saya Sudais masih kecil sebagaimana anak-anak. Ketika datang tamu ibunya dikasih pasir di atas makanan tamunya orang tuanya. Selalu terlontar yang baik dari orang tuanya. Mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram enaknya, mudahan kamu jadi terkabul. Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Betapa banyak kecelakaan terkadang dari doa-doa kita yang spontan yang kita tidak fikirkan. Hati-hati. Kita sebagai orang tua pahami betul bahwa ucapan yang kita lontarkan untuk anak kita itu sangat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan jangan sampai kita sebagaimana ibunya Juraij mungkin spontan. Mudahan kamu melihat mukanya pezina. Mudahan Allah tidak matikan kamu dalam kondisi kamu tidak melihat wajahnya pezina. Tetapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Ini khonifidin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka kita orang tua selalu waspada dan hati-hati untuk anak-anak kita. Tapi ini khonifidin rahimani rahimakum. Kemudian yang ketiga di antara faedah dari kisah ini, bahwa siapa yang mengingat Allah ketika lapang, maka Allah pun akan menolong dia ketika dia sulit. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Kata Nabi Muhammad SAW, kenalilah Allah ketika engkau lapang, ketika engkau sehat, maka Allah akan mengenalimu ketika engkau sulit. Ya, Juraij senantiasa ibadah, mengingat Allah. Maka ketika dalam kondisi genting, dia butuh pertolongan Allah, maka pertolongan Allah sangat cepat sekali datang kepadanya. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, banyak bertasbih, banyak berzikir, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Kenapa Nabi Yunus cepat sekali ditolong oleh Allah? Karena selama sehat, selama lapang, selama beliau kondisinya lapang, beliau selalu mengingat Allah.
Maka ketika genting, ketika butuh sekali pertolongan Allah, pertolongan cepat sekali datang. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Maka mumpung kita sehat sekarang, kita punya rezeki, kita punya waktu luang yang banyak, kita banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak dekat dengan Allah. Insya Allah besok-besok ketika kita terpuruk, kondisi kita sedang di bawahnya, kesulitan luar biasa, maka insya Allah kita cepat ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian faedah yang keempat dari kisah ini, bahwasanya dari kisah Juraij menunjukkan bahwa agungnya salat bagi orang-orang yang soleh. Juraij menjadi contoh bagaimana cintanya orang soleh terhadap ibadah salat. Sampai-sampai ibunya yang mendatanginya, ya, ketika dia sholat, dia lebih memilih sholat. Meskipun dalam kondisi ini mungkin Juraij keliru. Ada dua kondisi disebutkan oleh para ulama. Kalau itu sholat sunnah, kita dipanggil ibu kita, orang tua kita, bapak kita atau ibu kita, maka kita boleh batalkan sholat kita. Lebih utama kita batalkan, karena sholatnya sholat sunnah, sedangkan menjawab panggilan orang tua itu hukumnya wajib. Ketika berbenturan antara wajib dan sunnah, maka kita dahulukan yang wajib. Kita batalkan sholat duha kita batalkan mungkin qiyamul lail kita dalam rangka menjawab panggilan ibu kita ketika kita beribadah yang sunnah. Tetapi kalau itu ibadah yang wajib, ya seperti sholat wajib, maka kita tetap sholat wajib kita lanjutkan, karena kewajiban kepada Allah lebih tinggi daripada kewajiban kepada orang tua. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh dipercepat sholatnya selama masih menjaga rukun-rukunnya, dipercepat sholat wajibnya dalam rangka untuk cepat menjawab panggilan orang tua. Ini menunjukkan betapa besar hak orang tua di sisi di agama kita. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Maka Juraij menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana orang soleh itu sangat cinta sekali dengan ibadah salat. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dan dijadikan salat sebagai penyejuk hatiku. Ya, maka jika bapak-bapak sekalian hobinya sholat, senang sujud lama-lama, senang beribadah sholat, berbahagialah. Itu ciri orang-orang yang soleh. Apa ciri orang yang soleh? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin yang mereka itu khusyuk dalam sholatnya. Ini khonifuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka Nabi Muhammad SAW setiap ada urusan yang genting, beliau langsung percepat ingin sholat. Jadi beliau minta tolong kepada Allah dengan sholatnya. Faedah yang kelima, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Dari kisah Juraij ini kita bisa mengambil faedah tentang bahayanya fitnah wanita. Bahayanya fitnah wanita. Di antara cara Bani Israel untuk memfitnah Juraij, mereka tidak memfitnah Juraij dari harta. Mereka tidak fitnah Juraij dengan jabatan, tapi Juraij dikasih fitnah wanita. Dan ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Ya, dunia ini betul-betul manis, hijau. Makanya orang kalau sudah bergelut dengan dunia terlalu lama, kadang-kadang takut mati. Lagi banyak-banyaknya follower, lagi terkenalnya, takut sakit, takut mati. Memang dunia ini manis dan hijau. Kemudian di akhir hadis kata Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dengan fitnah dunia dan hati-hati dengan fitnah wanita. Perhatikan hadis ini. Fitnah wanita ini, Pak, sudah masuk dalam fitnah dunia. Ya enggak? Jadi fitnah dunia banyak, fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah wanita, fitnah anak-anak, banyak. Rasulullah keluarkan wanita dengan penyebutan sendiri. Ya, hati-hati dengan fitnah dunia, hati-hati dengan fitnah wanita. Padahal fitnah wanita sudah masuk dalamnya. Ini menunjukkan dahsyatnya fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah pertama kali Bani Israil adalah fitnah wanita. Maka syaitan kalau sudah putus asa menggoda seorang, maka dia gunakan fitnah wanita. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an tentang wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Di antara mayoritas ahli tafsir, dha'ifa maknanya adalah dhaif tentang fitnah wanita. Lemah terhadap wanita. Makanya Bapak bisa lihat, ya, kalau iklan-iklan pasti digunakan apa? Wanita.
Saya punya teman, ya, itu dia pakai kartu yang biasa, beli pulsa biasa. Akhirnya dia ganti kartu Halo. Nyesal aku ganti kartu Halo, bilangnya. Ya, kenapa aku diganti? Aku bilang, enggak, soalnya cantik betul yang tawarin aku kemarin, dia bilang, anunya, salesnya, dia bilang, oh enggak mau, padahal aku enggak tertarik, tapi gara-gara cantik yang datang, saya ganti, dia bilang. Akhirnya nyesal dia di belakang setelah itu. Betul. Bahkan kadang-kadang produk-produk yang tidak ada kaitan dengan wanita dipakai iklan wanita. Ya, oli misalnya banyak. Kita jarang lihat perempuan ganti oli, tapi kalau ada iklan oli, ya dipakai wanita. Ya. Bahkan bapak-bapak kalau ada instruktur senam laki-laki, tidak ada yang datang. Ya, tapi kalau yang wanita, wah, semangat bapak di belakang apa? Goyang-goyang aerobik di belakang. Wanita. Ya. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka fitnah wanita betul-betul berbahaya bagi seseorang. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, "Badartu ba'di fitnatan adharu 'ala rijal minan nisa." Tidak ada fitnah yang paling berat kutinggalkan bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Ya, banyak laki-laki itu disebut dengan akalnya sempurna, akalnya bagus, tapi kalau sudah berhadapan dengan wanita, kadang-kadang akalnya rusak. Ya, oleh karena khonifidin rahimani rahimakumullah, syaitan paham betul tentang jerat-jerat yang bisa menjeratkan mereka kepada keburukan. Di antara perangkap yang syaitan pakai adalah wanita. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara faedah yang disebutkan oleh penulis di sini, adanya karomah bagi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah tidak mengingkari karomah. Ya, Ahli sunnah menetapkan adanya karomah bagi wali-wali Allah. Ya, karomah adalah khariqul 'ada, sesuatu di luar kebiasaan. Dan karomah ini sifatnya tentunya di bawahnya mukjizat. Ketika mukjizat Allah berikan kepada para nabi, adapun wali-walinya Allah berikan karomah. Dan tidak mesti wali itu pasti punya karomah, tidak mesti. Bahkan kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, afdalul karomah al-istiqamah. Bahwa karomah yang paling utama, yang paling besar adalah istiqamah. Dan karomah ini khonifidin rahimani rahimakumullah harus kita timbang-timbang dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang cerita kelewatan, kita harus berpikir juga. Ya, misalnya ada orang mengatakan ada wali misalnya bisa Isra Mi'raj setiap hari, itu kan Nabi saja seumur hidup satu kali saja Isra Mi'raj. Bagaimana ini wali setiap hari? Itu kan tidak bisa kita samakan bagaimana dia melebihi Nabi Muhammad SAW. Dan karomah itu tidak bisa dipamerkan. Juraij bicara sama bayi waktu itu saja, Pak. Tidak setiap beliau ketemu bayi bicara. Siapa bapakmu? Siapa bapakmu? Tukang kambing. Siapa bapakmu? Tukang bangunan. Tidak. Waktu itu saja Juraij bisa berbicara dengan bayi. Ya, di kesempatan yang lain tidak. Sebagaimana Nabi Musa mengeluarkan mukjizat membelah lautan ketika dikejar Firaun saja. Tidak Nabi Musa setiap pukul tongkatnya terbelah lautan. Tidak. Mau ke Green Camp misalnya, Pak, dipukul terbelah sampai jalan di bawah. Tidak begitu. Nabi Musa satu kali saja ketika dikejar Firaun. Nabi Ibrahim tahan api ketika dilempar. Maka kalau para nabi saja sekali-sekali ketika dibutuhkan keluar mukjizat mereka, bagaimana lagi dengan wali-wali yang derajat mereka tentunya di bawah para nabi. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Karena terkadang ada sebagian orang menceritakan tentang karomah-karomah berlebihan. Bahkan rasanya lebih parah, lebih dahsyat daripada karomah mukjizatnya para nabi. Ini harus kita timbang-timbang. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ra'aital rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa, fala taktar." Kalau engkau melihat seseorang bisa berjalan di air dan bisa terbang di udara, jangan tertipu dulu. Sampai kau melihat amalannya. Dia sholat, rajin ibadah, misalnya kayak Ustaz Maulana tiba-tiba ke Green Camp jalan kaki, dia langsung karomah berarti. Ya, tapi kalau ada orang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, ya, tidak pernah kelihatan di masjid, jauh dari ibadah, tiba-tiba bisa terbang, berarti mungkin dia wali, tapi mungkin walinya syaitan. Ya, bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara faedah dari kisah ini, bahwasanya hendaklah kita memetik hikmah dari setiap musibah-musibah yang menimpa kita. Ketika Juraij terkena musibah, dia pun sedih, dia pun merasa terpukul. Tetapi ketika dia melihat wajah pezina, dia mengingat doa ibunya, akhirnya dia pun tersenyum. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Musibah-musibah yang menimpa kita merupakan
peringatan-peringatan supaya kita sadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah nampak kerusakan di daratan, telah nampak kerusakan di lautan, musibah-musibah banyak. Bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Gara-gara dosa kita. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, supaya mereka sadar. Dalam ayat lain kata Allah Azza wa Jalla, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat, ini di dunia, sebelum azab yang besar di akhirat. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, supaya mereka sadar. Dan musibah-musibah kita, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, itu tidak lepas karena dosa-dosa kita. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpamu dari musibah-musibah tidak lepas dari dosa-dosa. Jurayj tadi, dia tidak sadar ternyata mengabaikan ibunya itu adalah sebuah dosa, dan dia pun mendapatkan akibat daripada dosanya yang dia telah mengabaikan ibunya tersebut. Oleh karena ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, setiap kali kita mendapatkan musibah, hendaklah kita mengambil faidah, mengambil hikmah dari musibah-musibah yang kita dapatkan. Dan para ulama menyebutkan ketika kita kena musibah, ya, kenapa kita sering kena musibah di dunia? Supaya kita merindukan surga. Ya. Makanya kata Allah, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Makanya ketika Nabi Muhammad sedang menggali parit di perang Khandaq, ya, dalam kondisi dingin, kelaparan, ya, ketika Nabi menggali, Nabi mengatakan, "La 'aisha illa 'aishul akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat. Ya. Sehingga kita pun ingat bahwasanya tempat kita di dunia ini memang betul-betul sementara. Oleh karena kalau kita melihat, tidak ada di dunia ini yang enak-enak kecuali ada efek sampingnya. Ya, liburan seru, berenang, liburan sama anak-anak, liburan sama istri, naik gunung, naik ini. Ada efek sampingnya nggak Pak? Ada. Capek habis itu, pegel-pegel kaki, remuk badan. Tidak ada kenikmatan di muka bumi ini kecuali ada efek sampingnya. Ya. Kita makan-makan yang enak-enak pun ada efek sampingnya. Makan udang banyak-banyak, kepiting enak, tapi kolesterol. Ya, makan yang dimakan itu ada asam urat. Tidak ada kehidupan di muka bumi ini yang sempurna kenikmatan, tidak ada. Supaya kita sadar betul bahwasanya yang sempurna nikmatnya hanyalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia ini semewah apapun, hatta Bapak naik pesawat first class yang nomor 1 yang sangat mahal, tetap ada efek sampingnya, tetap juga ada capeknya. Tidak mungkin tidak. Semewah apapun pesawatnya, semewah apapun kendaraannya, itulah dunia. Semua kenikmatannya pasti tidak ada kesempurnaannya. Ini khonfiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dari kisah Jurayj, kita bisa mengambil faedah bahwasanya musibah-musibah Allah berikan kepada kita sejatinya untuk membersihkan hati-hati kita. Ketika perang Uhud atau ketika perang Hunain, para sahabat berbangga dengan banyaknya jumlah. Mereka bangga, kita pasti menang. Dalam hati mereka, kita pasti menang karena kita banyak. Maka Allah bantah keyakinan mereka. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Allah telah menolong kalian dalam peperangan yang banyak. Wa yauma Hunainin, dan di perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, ketika kalian berbangga dengan jumlah yang banyak. Falam tughni ankum syai'a, itu semua tidak bisa memenangkan kalian sama sekali. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bumi yang luas jadi sempit dirasa kalian. Ya. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari kocar-kacir. Di perang Badar kaum muslimin sedikit menang. Ya, di perang lain kaum muslimin sedikit menang. Ini banyak. Maka sebelum perang mereka sudah pede dulu, menang pasti kita. Tidak mungkin kalah. Di perang pun Allah bantah. Jumlah mereka membuat mereka lari kocar-kacir ketakutan. Maka di sini khonifidin rahimani rahimakumullah, Allah menguji para sahabat, memberikan musibah para sahabat untuk menghilangkan ujub di hati mereka. Maka ketika Allah berikan kita musibah, maka kita husnuzon, mungkin Allah ingin menghilangkan kesombongan pada diri kita. Kita Pak, kalau misalnya tidak pernah rugi berdagang, mungkin kita bisa sombong.
Saya ini seumur umur berdagang, tidak pernah ada ruginya. 50.000 sini saya kembangkan, bisa jadi 100 juta. Ya, ente aja yang balul-balul tidak bisa berdagang. Coba nih, tidak pernah rugi. Mungkin orang kalau tidak pernah rugi berdagang, sombong Pak. Ya, Bapak misalnya ganteng sekali. Saya ini seumur hidup saya tidak pernah ditolak cewek. Tidak pernah ada akhwat yang bisa menolak saya. Saya ini gantengnya luar biasa. Asal ketemu ini, mungkin kita sombong Pak. Tapi kita setiap misalnya usaha kadang-kadang macet, kadang-kadang mau ini tidak dapat, kadang-kadang mau itu tidak berhasil. Disitulah Allah ingin menguji kita. Bahwasanya Allah ingin kadang membuat kita sakit, membuat kita gagal, membuat kita rugi untuk menghilangkan kesombongan kita. Terus jauh-jauh Pak, kita kalau mancing saja satu kapal, ada teman kita dapat terus, asal naruh dapat. Kita tidak dapat Pak. Bisa sombong nggak pengen dapat itu Pak? Bisa. Baru yang tidak bisa mancing ente, dia bilang ya ini nih saya narik terus. Mungkin bisa sombong Pak, itu baru mancing. Bagaimana dengan usaha, bagaimana dengan yang lainnya? Maka Allah kadang-kadang buat kita gagal untuk menghilangkan rasa ujub di dada-dada kita. Inilah kisah Jurayj yang bisa kita sampaikan tentang beberapa faedah yang bisa kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Intinya bahwa kita sebagai manusia hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan doa-doa kita, terutama untuk anak-anak kita. Terus berikan anak-anak kita doa-doa yang terbaik. Sungguh tidak ada di zaman ini yang bisa menjaga anak kita kecuali doa-doa kita. Kita bisa mendidik mereka dengan parenting terbaik, dengan sekolah terbaik, tapi tidak ada yang bisa sempurna penjagaannya seperti penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di zaman kita, zaman yang banyak sekali fitnah, banyak sekali ujian. Anak kita kalau sudah dalam kamarnya dengan HP-nya, kita sudah tidak bisa mengontrolnya. Hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla yang tahu. Maka bapak-bapak yang kerja di sini tidak ada parenting terbaik, penjagaan terbaik kecuali doa-doa bapak-bapak sekalian. Maka jaga Allah, jaga kesolehan kita, jaga ibadah kita, jaga doa-doa kita. Insya Allah anak kita dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh semuanya, yang bisa menyebabkan kita dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Ini saya ada buku Pak ya, saya mau kasih ini, tapi saya kasih pertanyaan dulu Pak ya. Baik. Pertanyaan pertama, sebutkan satu faedah aja Pak dari tadi yang telah kita sampaikan. Ada yang tahu Pak? Faedah yang bisa kita petik pada malam hari ini, silakan. Tawadu semuanya bapak-bapak di sini ya, Masya Allah. Silakan Pak. Satu aja Pak. Mas Agus Salim, silakan. Masya Allah. Tatapannya itu kayak wah. Oh 3 dia bisa. 5 aja bisa ini kan. Semua bisa. Kalau menyepelekan doa itu. Masya Allah. Silakan Pak, nanti diambil Pak. Silakan Pak. Pilih aja Pak yang mana. Kayaknya cocok ini Pak ya, fitnah wanita, menjaga pasangan. Atau yang mana silakan. Dua-duanya enggak apa-apa, silakan dulu. Atau ini. Itu aja. Oh Masya Allah, jazakallah Pak. Siap. Pertanyaan kedua. Tadi Al-Quran itu Pak secara umum ada 3 pembahasan. Silakan Pak, apa saja? Al-Quran secara umum ada 3 pembahasan. Tadi kan kisah-kisah, duanya Bapak. Saya tunjuk aja nih Pak ya kayaknya, daripada malu-malu ini. Mas Adit tuh, Mas Adit ini yang pegang kamera ini. Silakan Mas. Masya Allah. Al-Quran terdiri dari 3 pembahasan secara umum. Apa saja? Kisah-kisah, terus hukum-hukum, Masya Allah, tentang Allah, Tauhid. Baik, silakan Mas. Ini fitnah wanita juga ini kayaknya, yang buka-bukanya ini ya. Masya Allah. Iya. Sembarang Mas, pilih aja Mas. Oh iya, ini sudah dapat. Oh iya. Ini dapat. Oh aja 2. Yang terakhir silakan Pak.
Pertanyaan terakhir, kenapa Allah berikan kita musibah? Supaya apa? Kita bisa mengingat. Masya Allah, ini silakan. Mengingat di saat kita sedih, insya Allah Allah akan mengingat kita pada saat ketika kita mengingat Allah pada saat senang, insya Allah pada saat kita dalam kesulitan Allah akan mengingat kita. Masya Allah. Perkajian banyak panjang juga jawabannya. Silakan Mas, ini aja Mas. Ada jawaban yang lain Pak? Yang mana? Ya, bawa dua. Masya Allah. Iya. Itu saja Pak ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.